Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga saya dan kamu bisa menjalankan aktivitas dengan lancar dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Oke, baiklah. Saya di sini hadir untuk mempresentasikan kelompok pertama, makalah kelompok pertama kami yang berjudul Pengelolaan Pembelajaran dan Hakikat Pengelolaan Pembelajaran. Sebelum masuk ke topik pembahasan, ada 5 poin penting yang harus kalian ketahui nih teman-teman. Yang pertama, pengertian dari pengelolaan pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, hakikat dari pengelolaan pembelajaran. Yang ketiga, strategi pengelolaan pembelajaran. Yang keempat, tahap-tahap pengelolaan pembelajaran. Dan yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pembelajaran. Pendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan bisa membuat kemajuan untuk negara tersebut, terutama negara tercinta Indonesia ini. Guru mempunyai peranan yang sangat penting untuk memajukan suatu bangsa. Terlebih dia ini mendidik, mengajarkan hal-hal yang positif kepada siswanya, sehingga siswanya itu bisa memahami, mengerti atas pembelajaran yang dia sampaikan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 menyatakan bahwa guru itu adalah pendidik yang profesional, yang tugasnya adalah mendidik, mengatur, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi dalam pembelajaran di anak usia dini, pendidikan formal seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, seperti itu. Jadi guru di sini poinnya itu sangat inti utamanya itu guru itu sangat utama. Itulah peran guru dalam proses pendidikan tersebut. Kita langsung masuk ke dalam topik pembahasan nih teman-teman. Yang pertama, pengertian pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran itu berasal dari kata kelola, atau istilah lainnya itu manajemen. Tata laksana bisa diartikan tata laksana atau pengadministrasian dari suatu proses yang akan dituju. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pengertian pengelolaan pembelajaran itu proses pengadministrasian dari awal hingga tercapailah suatu tujuan tersebut. Itu namanya pengelolaan pembelajaran, agar hal-hal yang dapat kita lakukan itu berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua tuh hakikat dari pengelolaan pembelajaran. Hakikat dari pengelolaan pembelajaran itu sendiri itu disebutkan menurut Sujana itu memproyeksikan sesuatu untuk mencapai tujuan dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu hakikat dari cara singkatnya seperti itu. Memproyeksikan, atau misalnya nih, contohnya nih, seperti komponen-komponen, kemudian kita melakukan pembahasan seperti halnya komponen-komponen inti dari program kerja itu kita laksanakan, kita implementasikan, kemudian disitulah setelah kita laksanakan itu hal-hal yang seharusnya kita tidak bisa lakukan, kita bisa lakukan sehingga tercapailah suatu tujuan tersebut. Itu namanya hakikat dari pengelolaan pembelajaran itu sendiri. Nah, selanjutnya strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi pengelolaan pembelajaran ini sangat penting sekali dari pengelolaan pembelajaran ini nih teman-teman. Dari strategi itu kita bisa melihat strategi apa nih yang akan kita lakukan agar peserta didik, siswa-siswinya itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Seperti halnya kita melakukan misalnya kita nih proses hal dalam belajar mengajar, hal apa yang belum pernah kita lakukan agar bisa memahami peserta didik. Misalnya di dalam pembelajaran itu kita tuh harus ada kreativitasnya, kita tuh tidak harus monoton untuk selalu belajar, tetapi kita bisa diselingi dengan belajar sambil bermain, atau kita bisa melakukan cara-cara yang lain, tetapi kita tidak melupakan pembelajaran itu tersendiri. Nah, strategi ini
strategi ini bisa dilakukan secara keseluruhan sehingga tercapainya tujuan dari pembelajaran itu sistematis. Seperti halnya harus diperhatikan nih, ada 4 poin. Yang pertama itu penjadwalan peserta didik itu harus kita lakukan. Yang kedua, kontrol belajar siswa harus kita perhatikan. Yang ketiga, motivasionalnya harus kita perhatikan juga. Yang kelima itu catatan kemajuan belajar siswa. Nah, disitulah kita harus melakukan catatan belajar siswa. Siswa-siswa yang mana sih yang belum paham? Siswa-siswa yang mana sih yang belum bisa memahami mata pelajaran yang kita sampaikan? Seperti itu. Selanjutnya, tahap-tahap pengelolaan pembelajaran. Tahap-tahap pengelolaan pembelajaran ini bisa juga disebut langkah-langkah dalam melakukan pengelolaan pembelajaran. Yang pertama itu pembelajarannya itu harus disesuaikan dulu ya. Misalnya proses dari pembelajaran itu harus disiapkan. Seperti itu. Nah, yang kedua itu pelaksanaan pembelajarannya itu. Pelaksanaan dari proses pembelajaran itu harus dijalankan sehingga proyeksi dari proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Seperti halnya nih, kita dalam melakukan sesuatu ini kan, misalnya kita ingin melakukan hal sesuatu, kita tuh harus ada tujuannya. Berarti kita tuh harus merencanakan terlebih dahulu, kemudian membuat program-programnya. Nah, kemudian kita laksanakan seperti itu. Nah, ada yang ketiga nih, evaluasi. Evaluasi ini berarti kita itu bisa saja disebut menilai, atau kita bisa memberikan penilaian kepada peserta didik agar capaian tersebut sudah tercapai atau belum. Di situ kita bisa menilai, kita bisa kemudian mengarahkan kembali apa saja yang kurang, apa saja yang perlu ditambahi, dan apa saja yang perlu diperbaiki. Kemudian faktor-faktor, dan yang terakhir nih, faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pembelajaran. Secara umum, faktor yang mempengaruhi pengelolaan pembelajaran itu ada 2 faktor nih, teman-teman. Yang pertama ada faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal itu faktor yang dari dalam, dan faktor eksternal itu faktor